Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran efektif. Kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran matematika, yaitu materinya tentang pecahan, memahami pecahan senilai. Coba perhatikan, ada gambar lingkaran di sini. Ini ada berapa bagian? Ada 1, 2. Ada 2 bagian. Ya, 2 bagian kita tulis di bawah seperti ini. 2 bagian ya. Kemudian yang berwarna ada berapa? Ada 1 ini. Nah, kita tulis di atas ini. Jadi pecahannya itu kita tulis 1/2. Selanjutnya untuk pecahan yang ini dari gambar yang ini terdiri dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Kita tulis di mana? Kalau keseluruhan kita tulis di bawah dulu. Di sini ya, 4. Kemudian yang berwarna ada berapa? Ada 1, 2. Yang berwarna ada 2. Kita tulis di atas sini. Jadi pecahannya bernilai 2/4. Untuk gambar selanjutnya, di sini ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di mana? Di bawah sini. 6. Untuk yang diwarnai ada berapa? Ada 1, 2, 3. Untuk yang diwarnai ada 3, kita tulis di atas sini. Jadi pecahannya bernilai 3/6. Untuk gambar selanjutnya sama caranya. Kita hitung dulu banyak semuanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di bawah 8. Dan untuk yang berwarna ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi pecahan ini dari gambar ini bernilai 4/8. Kalau kalian perhatikan di sini, walaupun di sini dibaginya beda-beda ya. Ini tadi dibagi jadi 2 bagian. Ini 4, ini 6, ini 8. Tapi daerah yang berwarna itu sama. Seperti ini, semuanya sama kan? Ya, karena ini sama, ini bisa dikatakan sebagai pecahan senilai. Karena yang diwarnai ini, daerah yang diwarnai ini, yang diwarnai ini semuanya sama. Jadi ini bisa dikatakan pecahan senilai. Jadi 1/2 ini senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, dan senilai dengan 4/8. Ditulis seperti ini. Setengah sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Untuk menentukan pecahan senilai, nanti anak-anak bisa dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang sama. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan pecahan senilai dengan menggunakan perkalian. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat mana yang merupakan pembilang dan mana yang merupakan penyebut? Ya, untuk pembilang itu yang di bagian atas ini ya. Yang di bagian atas ini dinamakan pembilang. Kemudian yang di bagian bawah dinamakan penyebut. Jadi kalian harus hafal nih mana yang termasuk pembilang dan juga mana yang termasuk penyebut. Kita coba mengerjakan
soal berikut ini. Berapakah pecahan yang senilai dengan 1/3? Dan kita akan menggunakan perkalian untuk mengerjakan soal berikut ini. Ya, yang pertama kita kalikan dengan angka 2. Tadi kan untuk menentukan pecahan senilai kita harus mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Ya, ini kan 1/3. Kita tulis di sini dulu 1/3. Nah, yang atas atau pembilangnya itu dikalikan 2. Yang bawah atau penyebutnya juga harus dikalikan 2. Jadi kalau atas kali 2, yang bawah juga kali 2. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 itu 2. Kemudian 3 dikali 2 berapa? 3 dikali 2, 6 gitu ya. Jadi pecahan 1/3 ini nanti senilai dengan 2/6. Selanjutnya kita kalikan dengan angka 3. 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kali 3 berapa? 3 kali 3, 9. Kemudian kita kalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Yang terakhir, 1 kali 5 sama dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, karena sudah dikalikan seperti ini, berarti kita udah bisa tahu nih, pecahan yang senilai dengan 1/3 ini adalah berapa? 2/6, kemudian ada 3/9, ada 4/12, dan juga 5/15. Selain ini, kalian juga bisa mengalihkan dengan angka yang lain. Misal kalian mau mengalihkan 1/3 ini dengan angka 10 atau angka 11 gitu juga bisa. Asalkan apa? Kalau yang atas atau yang pembilang ini dikalikan 3, maka yang bawah juga harus dikalikan 3. Misal dikalikan 10, yang bawah juga harus dikalikan 10 gitu ya. Jadi bebas untuk menentukan pecahan senilai ini, yang penting sama. Jadi kesimpulannya apa? Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 ini tadi antara lain ada 2/6, 3/9, 4/12, dan 5/15 gitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian ya. Tadi kan udah perkalian nih, sekarang yang pembagian. Sama ya, di sini kalian harus hafalin mana yang termasuk pembilang dan mana yang termasuk penyebut. Kemudian ada soal nih, berapakah pecahan yang senilai dengan 18/24? Cara menyelesaikan dengan pembagian ya. Yang pertama kita bagi dengan angka 2. Kalau atas dibagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Ingat ya, sama. 18 dibagi 2 berapa? 9. Kemudian 24 dibagi 2 berapa? 12. Kemudian setelah kita dapatin ini, 18/24 ini senilai dengan 9/12. Masih ada lagi nggak? Kita lihat nih, 9/12 ini masih bisa disederhanain atau tidak? Ya, masih bisa dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 12 juga dibagi 3 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, pecahan 18/24 ini senilai dengan berapa? Senilai dengan 9/12 dan senilai dengan 3/4 gitu ya. Jadi kalau udah nggak bisa disederhanain, 3/4 kan udah nggak bisa nih, nggak bisa dibagi lagi kan.
Nah, berarti pecahan senilainya cukup sampai 3/4 ini. Itu ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan, ayo berlatih di halaman 3. Nah, kita lihat yang soal nomor 1 ini. Lengkapilah pecahan senilai berikut sesuai gambar. Tadi untuk menentukan pecahannya, hitung dulu ya. Jumlah keseluruhan bagian ada berapa? 1, 2, 3. Ditulis di mana? Ditulis di bawah. Kemudian yang berwarna ada berapa? 1. Ditulis di atas sini. Nah, yang ini ada berapa nih? Yang keseluruhan ada berapa? Karena keseluruhan ditulis di bawah sini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang bawah sini angka 9. Dan yang B nanti kalian kerjakan ya. Untuk soal latihan yang B kalian kerjakan sendiri di rumah. Kemudian soal selanjutnya nomor 2, tentukan apakah dua pecahan berikut senilai atau tidak. Nah, yang A kita kerjakan dulu ya. Yang A, 1/3 apakah senilai dengan 2/4? Jadi nanti kalau senilai itu kalian tulis sama dengan, kalau tidak senilai kita tulis seperti ini ya, tidak sama dengan. Caranya gimana? Untuk menyelesaikan apakah dua pecahan ini senilai atau tidak, ini kan 1/3. Nah, kita kalikan dengan 2. Yang atas dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2 ya. Nah, 1 kali 2 berapa? 1 kali 2, 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu hasilnya 6. Nah, di sini 4. Berarti salah ya. Karena salah, berarti jawabannya tidak sama dengan atau tidak senilai. Kita tulis di sini, tidak senilai. Tuh. Untuk yang B, ini caranya sama. Ini sama-sama dikalikan 3. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3 juga. Kalau yang C ini sama-sama dikalikan 1 ya. Karena di sini 4. Berarti sama nih, dikalikan 1. 4 kali 1 berapa? 5 kali 1 berapa? Kalau beda berarti tidak senilai, kalau sama berarti senilai gitu ya. Nanti yang B sama C ini kalian kerjakan. Untuk soal nomor 3, tentukan 4 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Kalian menentukan 4 pecahan yang senilai, jadi ada 4 ya nanti kalian ngerjainnya. Contohnya gimana? Contohnya, misal kita mengerjakan yang 3A ini. 1/5 itu bisa senilai dengan berapa? Kita kalikan 2. Kita kalikan 2 sama dengan 2/10. Nah, berarti 1/5 ini senilai dengan 2/10. Kemudian nanti dikalikan 3, bisa dikalikan 4 gitu ya. Nanti jawabannya ditulis di sini. Nah, ini kan suruh nyebutin 4. Jadi ini nanti dikalikan 3 lagi, dikalikan 4 atau bebas. Kalian pilih angka bebas. Yang penting mengalihkannya yang atas sama bawah harus angka yang sama. Untuk contoh selanjutnya, misal kita mau ngerjain 3 ini 4/13. Nah, kalian milih mengalihkannya dengan angka 4. Ya, sama dengan 16/52. Berarti 4/13 ini akan senilai dengan 16/52 dan seterusnya gitu ya. Untuk tugasnya kalian ngerjainnya yang nomor 3C dan juga 3D. Kerjakan ya.
Dan untuk soal yang nomor 4, menyelesaikan dengan cara membagi. Tentukan pecahan senilai dengan pecahan berikut dengan cara membagi. Kalau dibagi, berarti yang atas sama bawah dibagi dengan angka yang sama. Nih, Ustazah contohin yang 18/24. Kita bagi dulu dengan angka 2. 18 dibagi 2 berapa? 9. 24 dibagi 2, 12. Nah, masih bisa disederhanain nggak? Masih ya. Bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 3. Nah, hasilnya 3/4. 3/4 ini udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 18/24 itu adalah 9/12 dan juga 3/4. Untuk tugasnya nanti dikerjakan yang 4C dan juga 4D ya. Nah, untuk tugasnya ini ya, nanti dikerjakan mengerjakan ayo berlatih 1.1 halaman 3. Nomor ini ya, nomor 1B, 2B, 2C, 3C, 3D, 4C, dan 4D. Nanti dikerjakan di buku tulis matematika. Caranya ditulis ya. Kalau masih kesusahan nanti bisa tanya Us Afi. Nanti bisa lewat WA ya, bisa hubungi Us Afi, bisa lewat VN atau bisa chat Us Afi kalau masih ada kesulitan gitu ya. Sekian dari Us Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.